Assalamualaikum. Saya mau menceritakan pengalaman saya menggunakan herbal HNI untuk pengobatan sinusitis yang pernah saya derita. Waktu itu saya menderita sinusitis akut ya di tahun 2015 sampai tahun 2018 awal. Saat itu saya sering merasakan hidung saya mampet, bahkan sampai kalau pas lagi kumat itu bener-bener hidungnya nggak ada lubangnya ya, perasaan seperti itu, sampai nggak bisa bernafas sama sekali. Yang sangat mengganggu adalah ketika kita tidur istirahat itu tidak bisa tidur dengan nyenyak karena lidah terasa kering. Ketika tidurnya mangap pasti lidahnya kering. Akhirnya kita terbangun dan minum lalu tidur lagi. Nanti setelah kering lagi tidur, bangun, minum lagi baru bisa tidur lagi, seperti itu. Akhirnya itu menggiring saya untuk berobat secara medis, walaupun saat itu saya takut. Dan alhamdulillah ketika itu saya berobat di suatu rumah sakit. Penyebab dari sinusitis ini adalah alergi, dan alergi yang saya derita ini tidak bisa disembuhkan karena sekian persen penyebabnya adalah faktor keturunan. Dari situ saya sudah bingung ya, bagaimana cara saya mengatasi supaya saya bisa tidur dengan nyenyak, supaya bisa bernafas dengan lega, karena saya sangat menderita sekali pada saat itu. Lalu saya terus berobat di situ, dan akhirnya saya sampai dikasih obat yang disemprot di hidung. Bahkan pada saat itu tindakannya adalah dilakukan penyemprotan hidung, entah apa itu lupa saya namanya ya, disemprot hidung. Nah kalau udah disemprot tuh hidung pakai alat itu, alhamdulillah tuh bisa bernafas dengan lega. Sehari, 2 hari, 3 hari di rumah itu bisa bernafas dengan lega banget. Itu enak banget yang saya rasakan. Tapi kesininya ya harus begitu lagi kalau pengen hidungnya bisa bernafas lega. Dan akhirnya saya pun takut ya, karena saya sering menggunakan obat semprot di hidung, yang akibatnya ketika saya pakai obat semprot hidung, lama kelamaan indera penciuman saya menjadi kebal. Jadi ada makanan dengan bau menyengat lewat pun saya nggak bisa menciumnya. Ada sampah lewat, ada orang lagi bikin sambal, ada bau-bauannya, bau ikan asin aja, saya tidak bisa menciumnya. Semua penciuman saya rata ya, nggak ada bisa mencium penciuman yang tajam seperti itu. Akhirnya saya pun takut karena saya jadi beda ya sama orang lain, nggak bisa mencium bau-bauan seperti orang lain rasakan. Akhirnya saya menghentikan obat yang saya semprot ke hidung itu. Sampai akhirnya suatu hari saya dipertemukan dengan herbal HNI ini, spirulina dan sari kurma. Waktu itu saya pertama kali yang saya minum adalah extra food. Extra foodnya ini sebagai multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh saya sepanjang hari. Nah lalu karena saya juga penderita anemia ya, yang dimana kalau habis jongkok itu terus bangun itu pusing-pusing, puyeng-puyeng, gelap lah gitu ya. Akhirnya saya minum spirulina juga. Awalnya memang nggak dikhususkan untuk mengobati sinusitis, cuman saya minum kedua ini, extra food dan spirulina, untuk menjaga daya tahan tubuh. Akhirnya saya merasa enakan dari habis minum 2 ini. Nah sampai ketemu nih musim hujan datang, musim dingin, otomatis biasanya badan saya sudah bisa merasakan, wah ini udah musim hujan nih, harus siap-siap nih, seperti itu biasanya. Dan akhirnya kok tumben saya di musim hujan itu saya tidak merasakan sering bersin-bersin. Saya minum spirulina dan extra food itu pas masuk musim hujan, musim dingin. Saya tidak merasakan apa yang biasa saya rasakan, bersin-bersin di pagi hari atau terkena debu, itu sangat sensitif banget. Akhirnya saya banyak bersin-bersin, dan akhirnya hidung saya yang mampet ya, seperti itu. Dan dulu juga suara saya tuh sangat bindeng, beda banget sama sekarang ya. Kalau teman-teman yang dulu sering ketemu dengan saya di tahun 2018
sampai 2018 itu suara saya mungkin agak beda ya sama sekarang. Kalau dulu bindeng kayak gitu. Nah, akhirnya saya bertemu dengan mentor dan beberapa herbalis. Saya dibilang minum spirulinanya disinergikan dengan sari kurma. Akhirnya saya ikutin, dan alhamdulillah setelah rutin minum sari kurma, extra food dan spirulina, terutama untuk sari kurma dan spirulinanya ini saya minum secara bersamaan ya. Alhamdulillah pada saat musim hujan, musim pendingin, tubuh saya berasa enak gitu, tidak merasakan apa yang biasanya saya rasakan di musim-musim hujan sebelumnya. Biasanya langsung bersin-bersin kayak gitu. Nah, ini enggak, dan saya bisa langsung tidur dengan nyenyak gitu. Bernafas dari hidung seperti biasanya, seperti kebanyakan orang normal. Kalau biasanya saya bernafas itu dari mulut sampai mulut saya kering, dan akhirnya saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi ketika saya bertemu dengan ini, dirutinkan minumnya, alhamdulillah biidznillah, saya sudah tidak merasakan lagi hidung yang ngempet, atau pada musim dingin itu langsung sinusitisnya kambuh. Alhamdulillah dari semenjak tahun 2018 sampai sekarang saya tidak merasakan hal yang sama seperti dulu yang pernah saya rasakan. Dengan rutin minum 2 butir spirulina di pagi hari, siang hari 2 butir, dan malam 2 butir, sampai sari kurmanya 1 sendok pagi, siang, dan malam. Sari kurma ini menjadi sumber tenaga dan memperbaiki sistem syaraf, sedangkan spirulina ini juga menjaga daya tahan tubuh kita supaya fit sepanjang hari, mengobati anemia, dan alhamdulillah menjadi wasilah kesembuhan saya dari sinusitis yang saya derita selama sekian tahun ya. Semoga teman-teman di rumah juga bisa merasakan manfaat yang sudah saya rasakan. Bagi yang punya penyakit sinusitis, bisa diikhtiarkan dengan mengkonsumsi spirulina dan sari kurma ini. Boleh ditambah dengan extra food untuk sebagai antivirusnya ya. Sekian berbagi pengalaman dari saya untuk pengobatan sinusitis. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan manfaat yang sama dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.